Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Geared Anxiety dan Psikosomatik dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Kang Ujub. Tentunya kita masih dengan pembahasan kita asam lambung, Geared Anxiety dan Psikosomatik. Nah, hari ini teman-teman kita lagi di kantor. Ini tempat saya bekerja ya teman-teman ya. Di sini ini namanya kantor ekspedisi ya. Jadi kita kerja di Ninja Express teman-teman. Nah, saya kebetulan di sini staff freelance ya. Jadi dulu saya kurir teman-teman ya. Cuma saya sudah di kantornya sekarang, nggak di jalan lagi teman-teman. Dan kita itu waktunya sangat-sangat terbatas teman-teman ya. Sehingganya saya mohon maaf sekali sulit untuk menyesuaikan mengambil waktu ya untuk biar bisa bikin video lagi. Itu benar-benar agak kesulitan teman-teman. Ditambah lagi ini saya memang lagi fokusnya ibadah di bulan Ramadan ini juga teman-teman ya. Jadi memang betul-betul ya tinggal cari waktu kosong seperti ini teman-teman. Nah, ini kebetulan hari Minggu ya. Jadi rider nggak masuk dan saya juga nggak ada sibuk-sibuk banget teman-teman. Jadi saya sempatkan buat bikin video. Nah, jadi teman-teman mohon maaf ya, uploadnya itu sudah jarang ya. Dan tetap insya Allah saya akan buatkan videonya walaupun mungkin sebulan sekali 2 kali ya. Dan hari ini teman-teman hari ke-16 ya, hari ke-16 kita puasa. Nah teman-teman, saya sambil duduk ya. Nah ini teman-teman, kita sekarang sudah memasuki puasa yang ke-16 ya, hari ke-16. Hari ke-16 alhamdulillah saya masih berjalan aman dan lancar ya untuk puasanya ya. Meskipun ada kesibukan pekerjaan juga ya, tetap alhamdulillah saya masih bisa bertahan dengan aman dan lancar. Meskipun teman-teman ya, meskipun sebenarnya ada kendala juga teman-teman. Kendalanya apa? Berat badan saya menurun ya. Nah itu dia teman-teman masalahnya ya. Memang sudah seperti itu ya. Orang normal saja teman-teman, orang normal ini ya, itu ketika berpuasa teman-teman tidak sedikit yang mengalami penurunan berat badan ya. Meskipun ada yang berat badannya tetap stabil dan ideal, tapi tidak sedikit juga teman-teman yang di bulan suci ini itu orang berat badannya menurun teman-teman. Nah itu apalagi kita nih yang mempunyai masalah asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatik ya, sudah barang tentu teman-teman ya lebih mudah lagi untuk mengalami penurunan berat badan. Tapi kita yang sudah terbiasa dengan naik turun berat badan itu teman-teman sudah terbiasa ya. Jadi nggak ada persoalan, nggak ada masalah sama sekali kalau memang harus mengalami penurunan berat badan. Ya saya oke-oke aja teman-teman. Karena memang sudah terbiasa nih dari 2018 kemarin kena ya. Nah sampai dengan hari ini pun kalau masih mengalami penurunan berat badan itu sudah hal yang lumrah teman-teman, sudah alami. Dari pengalaman-pengalaman kemarin juga sudah banyak. Dan untuk naiknya itu teman-teman juga sebenarnya nggak susah ya untuk menaikkan berat badan itu ya. Jadi insya Allah teman-teman setelah berpuasa ini di bulan Syawal insya Allah ya, umur panjang kita, pola makannya itu jadi lebih stabil teman-teman, nafsu makannya lebih baik lagi, ditambah lagi dengan penyerapan nutrisi kita jadi lebih maksimal teman-teman. Karena insya Allah ya memang kita nggak ada niatan untuk tujuan puasa ini hanya untuk menyembuhkan lambung, pencernaan kita, anxiety kita, enggak teman-teman ya. Tujuannya memang buat ibadah, tapi insya Allah dengan bonus itu teman-teman kita bisa sehat pencernaannya sama pola pikirnya jadi lebih stabil teman-teman. Karena kita bulan ini bulan yang dimana diri kita dilatih teman-teman, dilatih dari mulai mengendalikan diri, hawa nafsu kita ya, yang tadinya kita suka emosian, yang tadinya kita suka sedikit-sedikit marah teman-teman ya. Dan ditambah lagi dengan perbuatan-perbuatan hati kita yang itu sering sekali mungkin ada sifat-sifat yang buruk yang sekiranya itu mendatangkan kecemasan, anxiety kita teman-teman ya. Jadi jangan salah teman-teman, pola sikap kita itu teman-teman bisa mengundang datangnya anxiety ya. Jadi insya Allah di bulan suci Ramadan ini kita sudah melatih itu teman-teman untuk persiapan Syawal sampai dengan Syaban nanti, sampai dengan Ramadan nanti teman-teman. Jadi
di 12 bulan ini teman-teman, 1 bulan ini bulan latihan ya. Insya Allah setelah kita melatih ini, kita asam lambungnya jadi lebih stabil ya. Pola pikir kita jadi lebih positif teman-teman. Yang tadinya sulit sekali untuk berpikir positif, yang tadinya pikiran ini terlalu berisik dengan hal-hal negatif, insya Allah teman-teman setelah selesai Ramadan ini kita jadi lebih baik lagi pola pikirnya teman-teman. Nah itu dia, hati kita juga jadi lebih baik. Belum kita menyambut Lebaran kan, saling maaf-maafan di sana teman-teman. Waktu kesempatan kita untuk bagaimana kita bisa teman-teman belajar untuk memaafkan masa lalu, memaafkan orang-orang di sekeliling kita. Itulah dia teman-teman yang kita harus pelajari dari hikmah puasa ini teman-teman, untuk kesembuhan asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatik itu ya. Walaupun teman-teman saya tahu nih ada yang komen juga di kolom komentar kalau ada yang masih belum bisa untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan teman-teman, saya dulu awalnya juga seperti itu ya. Jangan dikira saya ini di puasa pertama saya terkena asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatik enggak bisa teman-teman ya, benar-benar enggak bisa. Mungkin 2 tahunan kalau saya enggak salah, kalau enggak lupa ya teman-teman, 2 tahunan baru saya bisa puasa teman-teman. Karena apa? Harus ada pengalaman dulu teman-teman untuk saya bisa belajar. Kenapa saya enggak bisa puasa teman-teman? Ya namanya kalau awal itu pasti kita belum tahu tips-tips dan caranya itu seperti apa teman-teman ya. Jadi pasti kita akan kewalahan, pasti kita nggak bisa tuh yang namanya berpuasa di bulan Ramadan, apalagi sampai dengan sebulan penuh ya. Itu saya alamin teman-teman ya. Jadi kalian yang baru kena setahun mungkin ya, itu mungkin puasa pertama kalian ya. Atau mungkin yang masih hitungan bulanan ya, mungkin puasa pertama kalian juga teman-teman. Tapi saya yakin yang sudah 2-3 tahun itu sudah ada pengalaman lebih teman-teman ya, mungkin sudah punya nyali untuk berpuasa. Walaupun pada akhirnya nggak bisa sebulan penuh ya, tapi paling tidak sudah bisa berpuasa lah ya. Dan ada juga yang memang nggak bisa sama sekali nih. Nah itu biasanya yang teman-teman kita yang baru-baru sekali terkena masalah ini teman-teman ya. Jadi tips-tips dan caranya teman-teman yang kalian belum tahu, kalian tonton video sebelumnya teman-teman. Saya sudah share di video sebelumnya ya. Jadi ditonton sampai habis teman-teman. Nah itu dia. Jadi jangan dikira saya ini puasa pertama itu aman-aman saja teman-teman, lancar-lancar saja. Enggak ya, sama sekali enggak seperti itu ya. Harus ada pengorbanan dulu di 1 bulan 1 tahun itu teman-teman untuk puasa pertama itu ya. Jadi saya punya utang banyak nih ya. Jadi kalian juga yang hari ini sampai dengan hari ini puasa ke-16 ini masih belum bisa puasa teman-teman, atau ada yang sudah puasa terus bolong, jangan lupa teman-teman, itu utang ya, hitungannya utang. Jangan kalian cuekin begitu saja teman-teman, itu utang. Nanti niatnya kalau udah bisa puasa, kalau udah mendingan ya, udah baikan, niatnya diganti teman-teman ya. Sebaiknya kalian ganti karena itu hutang ya. Jadi nggak bisa dicuekin, dibiarin gitu aja teman-teman. Kalian harus wajib ganti ya. Dan teman-teman sobat GERD yang hari ini kalian sedang menjalani masa perawatan dokter, memang ya, dalam artian mungkin kalian tidak disarankan dulu untuk berpuasa sama dokter kalian ya. Berarti diikutin aja ya. Barangkali memang kondisi kalian juga itu kalau dipaksakan puasa, barangkali mungkin ada peradangan ya, sehingganya pencernaan itu tidak bisa, lambungnya nggak bisa belum bisa untuk dikosongkan dalam waktu yang lama teman-teman. Dan itu kalau sudah perintah dokternya kalian ya diikutin aja teman-teman. Insya Allah setelah ini kalian bisa membaik dan bisa puasa lagi di Ramadan setelahnya insya Allah ya. Dan kalian nih yang sedang menjalani puasa hari ini ya, itu saya doakan supaya kalian bisa sampai finish ya, sampai akhir Ramadan ini finish teman-teman ya, dan tanpa ada kendala sama sekali. Amin ya, saya doakan. Nah jadi itu saja sih yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Sebenarnya teman-teman ya sulit sekali ya buat saya ngambil waktu untuk upload video, sehingga saya sudah jarang upload teman-teman, karena memang ada kesibukan ya pekerjaannya, dan
juga memang karena saya juga lagi fokus untuk puasanya ya, ibadahnya, amalan-amalannya itu memang sehingganya saya sulit untuk ngambil waktu buat upload video teman-teman. Mana kalau sorenya juga ada siap-siap cari persiapan buat buka ya, harus keluar ke apa namanya, nyari ngebuburit teman-teman ya, sama istri juga saya gini-gini juga masih ngebuburit teman-teman ya. Ya biar nggak penat juga kalau kita terlalu apa namanya banyak diam di rumah ya. Jadi teman-teman, tidak ada alasan nih bagi kalian yang penderita GERD anxiety ini yang puasa, tidak ada alasan kalau kalian itu nggak bisa beraktivitas teman-teman ya. Jangan karena kalian puasa terus kalian terlalu banyak diam ya, terlalu banyak baringnya ya. Kalian tetap harus beraktivitas teman-teman ya. Beraktivitas itu dalam artian ya sebatas kemampuan kalian teman-teman. Jangan dipaksain aktivitasnya karena memang lagi puasa juga. Tapi nggak boleh juga teman-teman terus-terusan diam sampai nunggu waktu buka teman-teman. Nggak seperti itu juga ya. Biar kita masih tetap produktif untuk aktivitas kita dan juga kita nggak stres teman-teman ya. Dan ya saya sih kalau di bulan suci ini teman-teman ngerasain pola pikirnya itu juga jadi lebih stabil ya, jadi lebih positive thinking teman-teman. Untuk hal-hal yang negatif itu lebih cenderung nggak ada teman-teman ya, bukan nggak ada mungkin tapi sesekali aja teman-teman ya. Untuk masalah-masalah pola pikir yang apa namanya cepat ke bawah suasana, perasaan dan emosi teman-teman itu lebih stabil di bulan suci ini karena memang lagi dalam masa kita latihan teman-teman. Insya Allah ini setelah puasa selesai kita masih dengan kondisi dan keadaan yang sekarang teman-teman ya. Jadi kalian yang sedang berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa, menjalankan ibadah puasa, dan jangan lupa juga tarawehnya ya, yang kuat insya Allah kalian juga bisa finish tarawehnya sampai dengan selesai teman-teman ya. Dan ingat kalau hanya soal persoalan ya kita mengalami penurunan berat badan ini teman-teman itu sudah biasa ya, jangan dipermasalahkan, jangan dibesar-besarkan teman-teman ya. Nanti juga kita setelah ini insya Allah berat badan kita naik lagi ya. Nanti juga kita makannya jadi stabil lagi, penyerapannya jadi lebih baik lagi insya Allah ya. Saya doakan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Jadi nggak usah insecure teman-teman ya, jangan kebanyakan bercermin lah. Kenapa saya malah kurusan ya? Udah gitu teman-teman ya. Banyak kok orang-orang yang normal saja itu yang puasa sekarang agak kurusan teman-teman ya, dikarenakan ya memang seperti itu lagi puasa ya. Jadi saya rasa hanya ini yang bisa saya share ke kalian teman-teman ya, untuk informasi seputaran puasa di hari ke-16. Bagi kalian yang mengalami penurunan berat badan ya, nggak usah khawatir, gaskan terus sampai dengan selesai teman-teman ya. Dan yang masih dalam perawatan dokter, semoga kalian segera membaik dan insya Allah kalian bisa puasa di bulan suci Ramadan berikutnya dan bisa mengganti puasanya yang di bulan ini. Oke, sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.